Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kaki? Maka dia pun melihat dan ternyata dia adalah seekor hyena, sehingga ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan ulun berkaitan dengan kajian pekanan atau weekend. Dan ini sudah pertemuan yang ketiga, mudah-mudahan tidak salah, berkaitan dengan kitab yang baru yang berjudul Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beberapa di antaranya alhamdulillah sudah disebutkan di beberapa masjid. Maka yakni pekan ini seharusnya jadwal Ustadz Aiman kami tukeran, beliau ada kesibukan sepertinya di pekan kedua ini, nanti beliau mungkin di pekan keempat. Dan tadi ulun tanya ke Pak Saifullah, bukunya hari ini baru datang. Jadi ada kabar gembira untuk jamaah yang hadir tapi yang umurnya di atas 50 ada. Angkat tangan. Yang atas 50 angkat tangan. 1, 2 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pian belum 10. Di ibu-ibu ada berapa orang yang di atas 50 tahun? Hitung. Langsung. Padahalnya hadir berlima ya di situ.
10. Betul Kak Bu? 10 Kak Bu? Jadi yang tadi angkat tangan tuh bapak-bapak, atau yang mungkin tadi malu untuk angkat tangan karena sudah 50 tahun ke atas, silahkan ambil bukunya di Pak Saifullah ya. Hadiah. Mantap. Pak Saiful, kasih notanya Pak Saiful. Ya hadiah gratis ya. Nanti kita di pertemuan yang lain baru kemudian ya ini yang lebih tua lagi ya. Oke. Di broadcastan ulun kirim ini linknya, mungkin pian memilikinya dalam bentuk PDF biar kita baca sama-sama. Di broadcastan kita kirim link PDF terjemahan buku ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin berikan beberapa muqaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan hal ini. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, kitab ini Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah sebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa. Dan yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Di antara penafsiran Imam Ibnu Katsir, perkara gaib adalah satu perkara yang tidak bisa diindra oleh manusia. Entah itu dilihat, didengar, dirasa. Bisa berkaitan dengan hal-hal di masa yang lampau, atau berkaitan dengan hal-hal yang ada di masa kita sekarang tapi kita tidak mampu mengindranya, seperti alam jin, atau perkara-perkara yang akan datang nanti di akhir zaman. Jadi di antara yakni sifat orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada perkara yang gaib. Muqaddimah yang kedua, agama Islam itu mudah, jelas, gamblang, terang, tidak ruwet, tidak jelimet. Tapi dalam perkara atau banyak perkara dalam syariat Islam ada yang memusingkan. Tapi bukan perkara yang mustahil. Ulun-ulang. Islam itu jelas, gamblang, mudah difahami. Ini secara umum. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya syariat Islam ini. Jelas, gamblang, mudah. Akan tetapi di dalam syariat Islam juga ada perkara-perkara yang memusingkan, tapi bukan perkara yang mustahil. Di antara contoh mudahnya adalah perkara-perkara gaib. Maka muqaddimah yang ketiga adalah keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka berdiri di atas prinsip at-taslim, berserah diri. Makna Islam itu sendiri. Apa maksudnya? Ayat-ayat yang menerangkan tentang perkara gaib, hadis-hadis Nabi Muhammad yang menerangkan tentang perkara gaib, kita nggak mampu cerna. Kalau kita tidak memiliki prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, pasti ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi Muhammad tentang perkara-perkara gaib kita tolak semua. Lawan kita nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Maka ini prinsip yang yakni harus ada pada diri kita masing-masing. Makanya ulun jadikan muqaddimah bahwasanya di antara keistimewaan akidah Islam, keistimewaan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah,
para pemeluk agama Islam, mereka memiliki satu prinsip, berserah diri, at-taslim. Contohnya dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara gaib seperti ini. Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyebutkan sabdanya, maka kami mengimaninya. Firman Allah pasti sahih, sabda Nabi Muhammad yang sahih. Makanya kan di sini disebutkan judul bukunya aja, Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi. Cerita-cerita atau kisah-kisah gaib di dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada bahasan, perhatikan halaman 11, kisah nomor 2. Judulnya adalah Al-Yawm La A'sika Ya Ibrahim. Hari ini aku tidak bermaksiat kepadamu. Hari ini aku tidak membangkang kepadamu, hai Ibrahim. Perkataan ayahnya Nabi Ibrahim. Kapan? Kelak. Nanti di padang mahsyar. Mari kita bahas. Tentunya syarahnya nanti akan ulun pangkas ya, karena ulun akan menyampaikan muqaddimah, kemudian kita baca hadisnya, syarahnya secara singkat. Yang paling penting itu faedahnya. Karena ulun ingin di setiap pertemuan satu cerita selesai. Tamhid. Yalqa Ibrahim Khalilullah abahu fil mawqifil azim. Fayalumuhu ala ma kana min isyanihi lahu fid dunya. Faya'iduhu ay yuti'ahu fi dhalika al-yawm wa la ya'sih. Fatawajjaha ila rabbih fi abihi. Fahal tanfa'u syafa'atu Khalilur Rahmani aba? Hadza ma yaqussuhu alaina hadzal hadits. Perhatikan halaman 11. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan bapaknya Azar di Al-Mawqif Al-Azim, di tempat yang agung, tempat yang besar. Di sini diterjemahkan dengan peristiwa yang besar. Maksudnya di padang mahsyar. Nanti kita akan bahas di antara faedahnya, yakni mungkinnya seseorang bertemu orang yang dia kenal di padang mahsyar. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu bapaknya. Dia mendapatkan celaan atas sikap pembangkangan kepada ayahnya di dunia. Jamaah, seorang dai itu kalau misalnya berdakwah ke sana kemari, alhamdulillah diterima orang. Tapi tak taunya bapaknya sendiri nggak mau dengar. Keluarganya sendiri tidak mau menghadiri ceramahnya. Kayak ibu saya, nggak hadir ceramah ini, udah meninggal. Tapi kalau bapak saya online, Pak Haji Anwar Lutfi, wah mantap. Online bapak saya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu perkara yang menyakitkan. Kalau bahasa sekarang bisa jadi akan menjadi pembicaraan netizen. Ini ceramah ke sana kemari, ke kota anu, bahkan mungkin ke negeri anu. Abahnya kadang mendengarkannya tuh. Keluarganya kadang dengar dari ceramahnya tuh. Apa tidak tercela Anda? Ini berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Bapaknya tidak menerima dakwahnya. Kita nggak bahas perkara hidayah ya. Nabi Ibrahim bapaknya tidak menerima dakwah. Nabi Nuh anak sama istrinya tidak menerima dakwah. Nabi Muhammad pamannya tidak menerima dakwah. Sebagian menerima seperti Hamzah. Kalau bahasan tentang hidayahnya itu bahkan jadi prinsip untuk kita, bahwa tugas kita hanya menyampaikan.
Orang itu mau menerima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati seseorang. Tapi tugas kita hanya menyampaikan. Itulah juga yang terjadi pada para nabi. Tugas mereka hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Tapi mau tidak mau, ketika orang di sekitarnya tidak menerima dakwahnya, dia mendapatkan celaan. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, tentunya satu gelar yang juga dimiliki Nabi kita Muhammad SAW, menemui bapaknya di mauqif, di padang mahsyar. Dia mendapatkan celaan atas sikap pembangkangan kepada ayahnya di dunia. Artinya ayahnya yang membangkang padanya ketika di dunia. Nabi Ibrahim yakni tercela. Bapaknya aja nggak mau dengar sama dia. Dia berjanji kepadanya, Azar, ayah Nabi Ibrahim, bahwa dia akan mentaatinya dan tidak akan membangkang kepadanya pada hari itu. Jadi di padang mahsyar, ini perkataan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya sekarang saya mau taat kepadamu. Sekarang saya taat. Tentu sudah telat. Makanya ini yang menjadi judul kisah. Hari ini aku tidak membangkang kepadamu, hai Ibrahim. Aku pengen taat hari ini sama kamu. Ketika Ibrahim menghadap kepada Rabbnya berkenaan dengan ayahnya, tentu yakni kasih sayang kita kepada orang tua ini diantara bukti ya, sampai hari kiamat kasih sayang itu masih ada. Nabi Ibrahim ingin berusaha menyelamatkan bapaknya. Dia menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan izin untuk memberikan syafaat. Makanya di sini ada pertanyaan, apakah syafaat seorang kekasih Allah itu bermanfaat bagi ayahnya yang kafir? Pertanyaan besar. Inilah yang akan dikisahkan oleh hadis ini. Mari kita baca. Perhatikan halaman 11. Tentunya ada faedah juga nanti ulun ingin sebutkan berkaitan dengan pengecualian tentang syafaat ini untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib dan bagaimana bentuk syafaatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun fayaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini fayaqulu abuhu fal yawma la u'sika atau la a'sika fayaqulu Ibrahim ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abi al-abad fayaqulu Allah ta'ala inni haramtul jannah 'alal kafirin thumma yuqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaika fayanduru fa idha hiya badhikhun multatikhun fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Sering di banyak pengajian sampaikan bagaimana yakni keilmiahan seorang dai ketika menyampaikan hadis agar kemudian para pendengar bisa meng-cross checknya. Sering faedah ini sampaikan. Karena unsur hadis itu ada 3. 1, sahabat yang meriwayatkan. 2, redaksi hadis itu dalam bahasa Arabnya. 3, ulama hadis yang mengeluarkan. Maka kalau misalnya pian mendengarkan ceramah, mendapatkan broadcastan, membaca tulisan, salah satu di antara 3 unsur ini ada, insya Allah bisa kita katakan ilmiah karena bisa dicari. Misal dia menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan,
Dia sebutkan redaksi hadis dalam bahasa Indonesia dan dia tidak sebutkan siapa yang mengeluarkannya. Bisa dicari karena disebutin sahabatnya. Di kitab-kitab hadis yang jenisnya musnad namanya. Kitab hadis yang genrenya musnad. Kitab hadis yang disusun berdasarkan abjadiyah perawi hadis dari alif sampai ya. Kalau ini kan Abu Hurairah ketemu. 2. Dia tidak sebutkan sahabatnya, tapi dia sebutkan redaksi hadis dalam bahasa Arabnya dan dia tidak sebutkan siapa yang mengeluarkan. Ini contohnya. Maka dia bisa dicari dari kalimat yang unik di hadis itu. Kalimat yang gharib di hadis itu. Kata yang jarang dipakai di hadis itu. Nabi Muhammad di setiap sabdanya mesti ada kata yang gharib, kata yang aneh, kata yang unik. Maka cara merujuknya adalah di kitab-kitab yang berkaitan dengan mu'jam. Al-mu'jam al-mufahros biasanya. Kitab-kitab pencarian hadis berdasarkan kata. Di sini yang paling mudah adalah badhikhun. Di antara semua sabda Nabi Muhammad ini, abahu, bapaknya. Oh banyak bapak di hadis-hadis yang lain. Yaumul Qiyamah, wah banyak dari yang lain. Kalau misalnya pengen nyari gitu ya di mesin pencarian atau nyari kemudian di mu'jam terlalu banyak. Tapi begitu kita fokus ke kata ini badhikhun, wah ini jarang nih. Dari sini tak-tanya kemudian dicari ketemu dan hadisnya paling beberapa saja. Akhirnya ketemu badhikhun cuma ada di hadis ini sedikit. Jadi orang bisa nyari ilmiah. Karena apa? Redaksi bahasa Arabnya dia sebutkan badhikhun. Ini badhikhun artinya ini adalah apa? Hayina, binatang hayina. 3. Dia tidak sebutkan sahabatnya, dia sebutkan redaksi hadis dalam bahasa Indonesia, tapi dia sebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Cari di Bukhari, ketemu. Yang kita sayangkan itu satu artikel, kita sayangkan itu terkadang satu broadcastan. Nabi Muhammad bersabda langsung. Nabi Muhammad bersabda, kemudian isi sabdanya dalam bahasa Indonesia, kemudian tidak disebutkan siapa ulama yang mengeluarkannya. Kosong. Salah satu di antara 3 unsur nggak ada. Kita tidak bisa katakan bahwasanya itu dusta juga, nggak bisa. Cuman Anda nggak ilmiah. Orang akhirnya kemudian meraba-raba. Ini siapa ya sahabat yang mengeluarkan? Yang meriwayatkannya. Ini ulama siapa di antara ulama hadis yang mengeluarkannya? Ini bahasa Arabnya kira-kira apa ya? Repot. Jadi itu penting. Kalau yang sering ulun praktekkan pribadi, ulun menyebutkan matan bahasa Arab. Terkadang ulun lupa, bukan terkadang, seringnya ulun lupa siapa sahabatnya, apalagi ulama yang mengeluarkan, tapi matan hadisnya saya ingat. Maka saya harus sampaikan dalam bahasa Arab. Oke, lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya yang bernama Azar di hari kiamat, lebih tepatnya di padang mahsyar. Sedangkan wajah Azar terlihat kehitaman dan berdebu. Maka Ibrahim berkata kepada bapaknya, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan membangkang kepadaku? Dulu ketika di dunia kan saya sudah dakwahi, bah. Tapi abah membangkang. Kemudian, maka ayahnya berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Sekarang saya pengen taat. Walaupun sudah telat. Sudah telat. Ketika kita meninggal, selesai. Yang ngikut bersama kita itu adalah amal. Harta kita tinggalkan, keluarga kita meninggalkan kita. Bini kita nang bungas dikawin orang nanti. Iya. Yang kita bawa ke kubur itu di antara harta kita cuman kain kafan. Dan ia tidak membantu. Hancur ia. Mengikuti kita keluarga kita, mengikuti kita harta kita, mengikuti kita amal kita. 2 pulang, 1 ikut, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ikut itu adalah amalnya,
keluarga dan hartanya pulang. Bahkan harta dibagi kepada ahli waris. Istrinya yang mungkin akan dinikahi orang. Ya jamaah, amal. Tapi ketika sudah meninggal, selesai, nggak bisa beramal. Sekarang pengen taat, telat. Berkata Azar pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Sekarang saya pengen taat. Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Robku. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyelamatkan ayahnya. Wahai Robku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku. Nah, nanti kita akan sebutkan ayatnya. Juga kita akan sebutkan ayat bagaimana pembangkangan Azar kala itu. Nanti ada. Wahai Robku, sesungguhnya ini kan sering ulun sampaikan, bahkan kalau nggak salah video ini dipotong sama David. Kenapa para nabi dan rasul itu selalu menggunakan kata Rob di doa mereka, di percakapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena maknanya luar biasa. Rob itu Tuhan yang maha memelihara. Kata Syekh As-Sa'di, makna pertama memelihara semua makhluk. Dalam artian Allah berikan pada mereka ilmu, dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Muslimnya, kafirnya, jinnya, manusianya, binatangnya, Allah kasih semua. Allah pelihara mereka. Itu makna yang pertama. Tapi ada makna yang khusus. Maha memelihara hanya kepada orang-orang yang beriman. Kata Syekh Sa'di, orang ini selalu akan Allah giring kepada kebaikan. Dan kita nggak pernah merasa itu. Bertemu teman baik, bertemu majelis yang baik, beli satu rumah di satu komplek, tetangga baik, gitu. Anda nggak pernah merasa Allah giring. Anda kira Anda yang melakukan semuanya. No. Allah memelihara Anda. Jamaah sekalian rahimakumullah, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Karena terhina tentunya seorang berdakwah sana sini bukan cuma dai, nabi, tapi orang tuanya nggak nerima. Itu kan menghinakan. Makanya berdakwah kepada keluarga itu berat. Berdakwah kepada keluarga itu jauh lebih berat dibandingkan kepada orang lain. Karena jarang ketemu sama keluarga, sering ketemu, tapi makan hati. Abah tidak menerima dakwah, saudara tidak menerima dakwah, lebih menyakitkan lagi, pasangan tidak menerima dakwah. Ada tuh, tapi sudah lama sih ya. Mungkin 2016-2017an saya mendapatkan chat itu. Saya ingat karena masih di Pondok Pinang Pak Saiful. Jadi dia alhamdulillah hijrah, kemudian rajin ngaji, salat lima waktunya di masjid. Gara-gara ketaatan dia seperti itu, istrinya minta cerai. Waduh. Ya. Saya pengen sekali langsung jawab, ceraikan aja Pak. Perempuan macam apa pengen pertahankan kayak gitu? Karena sekarang Bapak lagi menjadi lebih baik. Salat berjamaah di masjid 5 waktu, ikut pengajian. Tahu sekarang hak dan kewajiban hingga menjadi laki-laki, orang tua, suami, anak yang lebih baik. Karena sudah belajar sama orang tua dia makin berbakti, karena sudah belajar sama istri dia makin bertanggung jawab, karena sudah belajar sama anak kemudian dia juga bertanggung jawab. Lebih baik dong, tapi bininya nggak suka. Waduh, hendak bener ulun sauti langsung tuh cerai ya baik apa, tapi kan ulun ustad ya. Jadi ulun andak dulu handphone. Ulun biasa kayak gitu. Kalau lagi bete gitu ya, atau misalnya ada pertanyaan yang cukup bikin emosi, taruh dulu handphonenya. Kasih jeda 2-5 menit, tenang lagi, baru ambil. Sangit pulang, andak lagi. Tapi enggak, biasanya setelah 2 menit sudah tenang tuh. Baru saya jawab. Nah, mungkin ujian Bapak ada di istri Bapak. Maka Bapak harus bersabar mendidiknya. Tapi ulun bingung ada perempuan kayak gitu ya. Anda pengen suami seperti apa memangnya? Pengen suami nggak sholat? Pengen suami yang suka main perempuan? Pengen suami yang suka berjudi?
Gimana suka berjudi? Duitnya gak ada. Hendak tujuh judi niat adalah duit kededapang. Ya suka dari mana duitnya kededap? Anda pengen suami seperti apa sebenarnya? Hei kaum wanita, pasti yang baik, pasti yang soleh kan? Wallahu a'lam bishawab. Gimana ceritanya ini keluarga tersebut ya? Wallahu a'lam bishawab. Artinya orang terdekatnya tidak menerima dia jadi orang baik. Mungkin dia sudah mendakwai. Ini berat juga. Sebaliknya juga para wanita yang mendapatkan suami demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Janji Allah. Kita akan baca nanti janji Allahnya dan juga kemudian perkataan azarnya. Dulu ketika di dunia bagaimana ketika didakwahi. Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh maksudnya? Tidak ada yang lebih hina ya Allah. Bahwasanya saya berdakwah tapi bapak saya sendiri nggak nerima. Nggak ada lagi kehinaan di atas itu. Terhina saya. Tapi engkau berjanji ya Allah, engkau tidak akan menghinakanku di hari kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya ku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Ulun ulang ya. Sesungguhnya ku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Sesungguhnya ku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Nabi Ibrahim ingin memberikan syafaat untuk orang tuanya, untuk agar orang tuanya dimaafkan. Karena aku terhina ya Allah. Dibangkitkan orang tuaku ketika di dunia tidak menerima dakwaku dan sekarang dibangkitkan dia masih kayak gini. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kaki? Maka dia pun melihat dan ternyata dia adalah seekor hyena sehingga ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Faham kan maksudnya? Bapaknya Nabi Ibrahim dirubah menjadi binatang ini. Dan mudah bagi Allah ketika di dunia ya Allah rubah wajah orang jadi monyet jadi babi, gampang kok. Gak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dia pun melihat dan ternyata dia adalah seekor hyena sehingga ditangkap kaki-kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka. Agar Nabi Ibrahim tidak dipermalukan. Agar orang tahu itu bukan bapaknya. Kenapa? Itu binatang. Faham ya? Allah rubah dia menjadi binatang. Dan disebutkan hyena di antara binatang yang sangat bau. Walaupun dia di antara binatang yang berani melawan singa dan macan. Cuman hyena. Ya. Tahu ya, dia mirip serigala ada, cuman kaki depannya lebih panjang dibandingkan belakang. Hyena. Silakan browsing. Punya handphone kan? Kalau enggak, tukarakan Pak Saiful. Hyena. Di antara binatang yang menjijikkan dan sangat berbau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum tadi sebutkan ada dua ayat di sini yang disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan dulu bagaimana orang tua Nabi Ibrahim menolak dakwah Nabi Ibrahim dan kemudian ayat menerangkan janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Perhatikan ada di halaman berikutnya, di halaman 13 Maryam 41 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tanhani la arjumannak wahjurni maliya. Di antara
Terjemahannya adalah, perhatikan halaman 12 dan 13 di paragraf terakhir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab Al-Quran ini, karena isi Al-Quran itu cuma 3. Tauhid, hukum, cerita-cerita. Yang menunjukkan akan Nabi Muhammad itu Nabi. Yang menunjukkan akan Nabi Muhammad itu Rasul. Dia menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Dan dia buta huruf, gimana bisa baca? Kalau tuduhan kemudian beliau, dia itu Muhammad itu baca kitab-kitab yang lama, dia buta huruf. Tapi beliau bisa menceritakan banyak hal tentang orang-orang Nabi dan Rasul dan umat terdahulu. Bukti Allah yang menceritakan kepadanya. Di antara dalil beliau itu Nabi dan beliau itu Rasul, menyampaikan perkara-perkara gaib di masa lalu. Beliaunya buta huruf. Itu hikmah di balik buta hurufnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih pada surah Maryam ayat 41 sampai 46 menceritakan bagaimana durhakanya atau maksiatnya, menolaknya atau membangkangnya azar orang tua Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mendapat dan tidak dapat menolong kamu sedikit? Kenapa wahai ayah? Kan yang disembah patung ya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikuti aku. Maksudnya wahyu. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan atau setan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya Azar, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, masih saja berdakwah, masih saja mengajak saya ke jalan yang lurus. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Jadi penolakannya sampai yakni level seperti ini. Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ini jadi yakni pembangkangan Azar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kala di dunia. Ketika di akhirat dia katakan, bahkan jadi judul hadis ini, saya sekarang mau taat kepadamu, telah. Kemudian berkaitan dengan ayat yang menyebutkan akan janji dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim agar beliau tidak dihinakan ketika mereka, di antaranya bapaknya, dibangkitkan di hari kiamat, ada di surah Asy-Syu'ara 87 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya adalah, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Berkata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hinakan aku ketika mereka dibangkitkan. Karena ketika dibangkitkan, semua orang akan tahu saya gagal dakwahi bapak saya. Itu menghinakan saya, bikin saya malu. Jangan permalukan saya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah dua ayat yang darinya
Kemudian kita tahu kejadian bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdakwah di dunia kepada bapaknya, tertolak, membangkang bapaknya. Dan ketika di hari kiamat, dia mengatakan, saya akan taat kepadamu sekarang, tapi sudah telat. Tapi perhatikan bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Dia tetap pengen bantu, tapi tidak bermanfaat untuknya syafaat. Karena Allah sudah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk orang-orang yang kafir. Bukankah sahabat yang datang pada Nabi Muhammad SAW itu menceritakan tentang ibunya, akan baiknya ibunya kepada orang, suka memberi, bla bla bla. Dia ceritakan bagaimana ibunya, orang yang sangat baik, tapi ibunya tidak beriman kepada Allah, tapi ibunya tidak beriman pada Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ibumu di neraka. Jadi siapapun di antara kita, hai kaum muslimin, sebaik apapun orang di muka bumi dan dia keluarga kita, bahkan mungkin ayah ibu kita, tapi tidak beriman kepada Allah, tempatnya neraka. Apakah sekarang ketika mereka masih hidup kemudian kita memastikan? No. Kalau mereka meninggal dan masih di atas kekufurannya, iya. Karena kita saja tidak tahu apakah kita akan masih beriman. Iya kan? Yang bisa mengatakan saya aman dengan iman saya ya cuma Nabi Muhammad. Semua kita masih terancam. Tidak tahu kita bagaimana akhir hidup kita nanti. Tapi kita selalu berusaha menjaga iman ini agar kita meninggal di atas kebiasaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Para ulama menerangkan, dan orang akan meninggal sebagaimana kebiasaan dia hidup. Semasa dia hidup, dia selalu menjalankan ketaatan, melakukan kebaikan. Di atas itulah dia akan meninggal. Bagaimana kemudian sebaliknya? Maka sama. Orang kalau kemudian kebiasaannya adalah keburukan, meninggalkan ketaatan, tenang dia dengan kemaksiatan, maka di atas itu dia akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Sebaik apapun keluarga kita, bahkan mungkin dia orang tua kita, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia kafir. Dan tempatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sekarang yang masih hidup, ini ancaman. Kalau kemudian masih mereka dengan kekufurannya sampai meninggal, maka ini berlaku untuk orang tua Anda. Jangan kemudian kita dikaburkan dengan perkataan-perkataan orang-orang liberal ya. Jalan menuju Allah itu banyak. Ya lewat Islam bisa, lewat Kristen bisa, lewat Hindu bisa, lewat Buddha bisa. Lewat Buddha bisa. Maka kita katakan nggak bisa. Belum kemarin analogikan dengan jalan menuju ke Masjid Imam Syafi'i. Sekarang saya gunakan Masjid As-Salam. Ke Masjid As-Salam itu bisa lewat jalan Ayani. Tapi kalau Anda dari misal belakang bisa sebutkan semua jalan, tapi nanti ketemunya di Ayani. Sampai Anda ke asal. Lewat Pramuka bisa, lewat Banjar Indah bisa, tapi kemudian menabang ya kalau sini. Lewat Beruntung bisa. Semuanya jalan menuju Masjid As-Salam. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW katakan jalan yang benar untuk menuju Masjid As-Salam hanya lewat Pramuka kita pilih. Ya, hanya Islam yang Allah sebutkan, hanya Islam yang Nabi Muhammad sebutkan. Itulah yang kita pilih. Jadi ada sebagian orang yang membela keluarganya, orang tuanya yang non-muslim, tapi mereka kan baik. Kan semua agama mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi Anda tidak sebutkan bagaimana buruknya semua agama itu. Tidak beriman kepada Allah, pencipta mereka. Kezaliman yang paling zalim yang mereka lakukan. Ya, tidak beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kita kepada faedah
Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini halaman 14 ya, ada 8 faedah. Kita baca cepat. Ibrah atau pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil atau hukum-hukum berkaitan dengan hadis ini. Satu, saya langsung ke terjemahannya saja ya, biar memangkas waktu ya. Halaman 14. Adanya kemungkinan bagi manusia bertemu dengan ayahnya, istrinya, saudara-saudaranya di padang mahsyar pada hari kiamat. Ada. Kenapa? Ya ini contohnya Nabi Ibrahim ketemu bapaknya. Itulah di antara faedah yang bisa kita ambil. Mungkinnya seseorang bertemu dengan anggota keluarganya sebelum surga neraka ya, di padang mahsyar. Tapi mau ngapain juga? Misal gitu ya, ketemu dengan saudara kita, orang tua kita, pasangan kita yang dulu mereka tidak beriman, Anda dakwahi, udah telat. Mereka sudah memilih untuk tidak menerima dakwah Anda dulu ketika di dunia. 2. Kondisi orang-orang kafir di hari yang sangat sulit itu adalah kesedihan, kehinaan, kenistaan yang sangat mendalam. Kalian lihat tadi riwayatnya bagaimana wajah bapaknya Nabi Ibrahim menghitam, berdebu, dan mungkin lebih mengenaskan, yakni hakikatnya kita tidak pernah tahu. Inilah kondisi orang-orang kafir di hari yang sangat sulit itu, karena hari itu satu hari ringan untuk orang-orang yang beriman, tapi akan sangat berat untuk orang-orang kafir. Hisab untuk orang-orang yang beriman diringankan, tapi untuk orang-orang kafir beratnya minta ampun. Wallahu a'lam bishawab. 3. Iman tidak bermanfaat di hari kiamat, sebagaimana ketaatan ayah Ibrahim kepada anaknya tidak bermanfaat lagi pada hari itu. Ketika di dunia kalau Anda ingin bermanfaat, sekarang kalau Anda kemudian ingin bermanfaat, amal Anda beramal sekarang, ketika sudah meninggal selesai. Yang jadi masalah, dan ini menyedihkannya, ketika di dunia kita mengamalkan amalan-amalan keburukan, kita meninggal, itu bergulir terus dosanya. Yang biasa kita istilahkan dengan jejak. Allah yang sebutkan ia jejak. Di dalam surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Sesungguhnya kami yang mencatat amal yang mereka persembahkan dan amal-amal, jejak amal yang mereka tinggalkan. Dan di antaranya jejak kita adalah anak. Terlepas dari amal kita pribadi, anak kita itu jejak. Saleh dia berdasarkan pendidikan yang kita berikan, waduh, beruntung kita. Bahkan seorang merasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa setiap hari level surganya kok dinaikkan? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hadza?" Bagaimana saya kok bisa mendapatkan ini? Tiap hari naik level. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika laka." Ini karena sebab permohonan ampun yang selalu dipanjatkan anakmu untukmu. Jadilah anak itu. Mohonkan ampunan selalu untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Bikin derajat mereka tinggi dan makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Iman tidak bermanfaat di hari kiamat, sebagaimana ketaatan ayah Ibrahim kepada anaknya tidak bermanfaat lagi pada hari itu. Telat. Karena kalau pengen bermanfaat, ketika didakwahi itulah kemudian Anda menerima dakwahnya. Tapi Anda menolak, maka tidak bermanfaat iman Anda sekarang. 4. Syafaat orang-orang saleh tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir yang sesat pada hari pembalasan. Sekalipun pemberi syafaat adalah Ibrahim, apalagi cuma tuan guru, apalagi cuma ustaz, apalagi. Kita yang kita bahas ini seorang nabi,
Tidak bermanfaat syafaat Nabi untuk bapaknya. Tidak bermanfaat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, firman Allah. Maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaat siapapun pemberi syafaat. Maksudnya apa? Untuk orang-orang kafir enggak bermanfaat. Kenapa? Allah haramkan surga untuk mereka. Itu sudah balasan paling puncak untuk orang yang berbuat syirik. Allah haramkan untuk mereka surga, tempat kembali mereka di neraka. Balasan. Syafaat orang-orang saleh tidak bermanfaat bagi orang-orang yang kafir yang sesat pada hari pembalasan. Sekalipun pemberi syafaat adalah Ibrahim, karena surga tidak mungkin dimasuki orang kafir. Garis bawahi ini. Surga tidak mungkin dimasuki orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Nggak mungkin. Yang masuk surga hanya orang yang beriman. Dan di antara keutamaan umat ini, umat Nabi Muhammad, kita ini, separuh lebih penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ahlul jannah mi'atun wa ishruna saffan wa ummati 80 minha. Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada hadis ini di antara keterangannya menguatkan akan utamanya umat ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad. Memang kita umat yang terakhir kata Nabi Muhammad, tapi kita umat yang pertama yang memasuki surga Allah. Hadis itu kata Nabi Muhammad, sesungguhnya penghuni surga itu berjumlah 120 shaf dan umatku 80 shaf di antaranya. Separuh lebih. Berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, buktikan dengan mengikuti beliau. Dan itu di antara tanda Anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa cuma klaim, hanya ngaku-ngaku. Semua kita, kata Syekh Sa'di, semua kita itu pasti cinta Allah, pasti cinta Muhammad. Tapi terkadang ada yang memenuhi persyaratan, ada yang enggak. Ada yang tanda dia mencintai Allah dan Nabi-Nya, ada juga yang enggak. Maka orang kalau cuma ngaku-ngaku enggak bisa, dia harus jujur imannya, dia harus jujur cintanya kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Anda palsu. 5. Allah mewujudkan janji dan keadilannya kepada Ibrahim dengan tidak menghinakannya di hari pembalasan dengan mengganti ayahnya menjadi seekor hyena. Karena Allah janji nggak akan menghinakan Nabi Ibrahim yang gagal dakwah. Kalau bisa kita katakan dengan istilah seperti itu. Padahal hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tugasnya hanya menyampaikan, sama kayak Nabi Muhammad, sama dengan semua kita, tugasnya hanya menyampaikan. Ada orang yang mendengarkan, alhamdulillah, ada yang tidak, enggak ada masalah. Tugas saya selesai, tugas kita selesai. Allah mewujudkan janji dan keadilannya kepada Ibrahim dengan tidak menghinakannya di hari pembalasan dengan mengganti ayahnya menjadi seekor hyena. Sehingga setelah itu tak seorang pun melihat bahwa binatang itu adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu ancaman ya. Ada satu ancaman ya untuk kita ya. Ketika kita sholat itu mendahului imam. Ancamannya wajah kita bisa dirubah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, enggak gampangan. Selesaikan imam dengan bacaannya Allahu Akbar, baru Anda gerak. Sami Allahu liman hamidah, gerak. Allahu Akbar, gerak. Jangan dia baru Allah Akbar Anda ikut. Sami Allah Anda sudah naik. Enggak boleh. Bayangin, sedang beribadah saja ada ancamannya dari Nabi Muhammad. Kenapa? Agar kita taat. Ini latihan. Mentaati imam salat. Latihan. Ada yang terkadang bahkan berdahulu.
Jadi duluan nggak boleh, kemudian berbarengan nggak boleh. Dia selesai, baru Anda gerak. Kemudian 6, 3 lagi. Kemahakuasaan Rabb para hamba untuk merubah seorang manusia menjadi seekor binatang. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Allah telah merubah sebagian manusia di dunia menjadi sejumlah kera dan babi. Ya, orang Yahudi, Bani Israel, pernah Allah rubah. Di Al-Baqarah disebutkan ceritanya. Di dunia mudah Allah melakukannya, di akhirat sama aja. Mudah bagi Allah merubah seseorang menjadi yang lain. Kita aja tahu ya bahwasanya yang namanya al-maut, kematian, itu kan kata sifat ya. Abstrak, Anda nggak bisa pegang, Anda nggak bisa raih, Anda nggak bisa. Kematian, sifat. Allah merubahnya jadi sosok seekor domba nanti di hari kiamat. Mudah bagi Allah. Di hadapan semua penghuni surga dan neraka. Di hadis ini, tapi sudah ulun bahas di pertemuan yang lalu. Itu di antara hadis yang masuk bahasan di sini. Allah menyembelih kematian karena Allah yakni rubah ia menjadi seekor domba. Dan Allah katakan, "Ya ahlal jannah, ta'rifuna hadza?" Wahai penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Fayattali'u fayaquluna bala. Allah berfirman, "Hai penghuni surga," maka semua mereka melongok, memanjangkan lehernya. Ada apa nih dipanggil? "Ata'rifuna hadza?" Tahukah kalian apa ini? Dan mereka tahu itu adalah kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Allah panggil kemudian juga penghuni neraka. "Hai penghuni neraka, fayattali'una wa yashra'ibun." Mereka akhirnya kemudian terperanjat dan memanjangkan lehernya. Ada apa ya dipanggil? "Ata'rifuna hadza?" Tahukah kalian apa ini? Dan mereka tahu itu adalah kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Dan Allah sembelih di hadapan mereka. Dan Allah berfirman, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut, ya ahlan nar khuludun bila maut." Hai penghuni surga, kekekalan, tidak ada kematian. Kematian udah mati. Dan hai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Kematian udah disembelih. Itu contoh mudahnya Allah merubah sesuatu yang ada di dunia menjadi hal yang lain ketika di akhirat. Kematian jadi domba. Di dunia saja Allah bisa rubah orang jadi kera dan babi, apalagi kemudian merubah ayah Nabi Ibrahim menjadi hyena. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. 7. Dalam hadis tersebut ada penolakan bagi sebagian kelompok Islam yang mengaku bahwa secara otomatis bapak dan ibu para nabi masuk ke dalam surga. Ini ada keyakinan sebagian orang, bapak ibu para nabi otomatis masuk surga. Itu keyakinan sebagian orang. Sama sekali tidak. Mereka masuk ke dalam neraka kalau tidak beriman. Mereka juga berdalih bahwa Azar adalah paman ayahnya. Bukan ayah Nabi Muhammad, tapi paman ayahnya. Sedangkan dalam hadis yang disebutkan dengan tegas di atas, bahwa Azar adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sama sekali tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad yang ngomong, riwayat Imam Bukhari, ini bapaknya. Ya, yang tidak beriman sekalipun dia orang tua Nabi, yang tidak beriman sekalipun dia istri Nabi, yang tidak beriman sekalipun dia anak Nabi, maka neraka tempat kembalinya. Berat ya. Ya itulah kajian Wahabi kayak gitu. 8. Bentuk perubahan ayah Ibrahim alaihissalam adalah seekor hyena, adalah binatang bodoh, dan Azar menjadi seperti itu. Dia terus dalam kekufurannya setelah melihat ayat-ayat yang menunjukkan kepada kejujuran Ibrahim. Sama juga dengan banyak orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Mereka melihat mukjizat di hadapan matanya. Itulah kenapa hidayah itu sangat mahal. Allah tidak berikan mereka hidayah. Kejadian Isra Mi'raj mereka mengalaminya. Kejadian bulan terbelah mereka mengalaminya. Di zaman Nabi Musa mereka lihat ya, lautan itu terbelah. Di zaman Nabi Isa mereka lihat bagaimana orang itu bangun dari kuburnya.
tapi tidak beriman. Atau kemudian seperti Nabi Saleh misalnya, mereka yang minta dan Allah hadirkan. Ya, di antara mukjizat para nabi dan rasul. Di antara definisi mukjizat itu ada unsur tantangan. Entah nabinya nantang umatnya, kalau saya bisa menghadirkan babi bu, kamu beriman atau tidak? Atau umatnya nantang, bisa nggak kamu hadirkan ini dan itu? Kami akan beriman. Nabi Saleh itu ditantang menghadirkan seekor onta keluar dari batu cadas. Bukan cuma onta keluar dari batu cadas, ontanya mereka sebutkan sifatnya detail, sifat yang tidak umum ada pada onta. Tentunya para ulama tidak menyebutkan detailnya, tapi mereka menyebutkan, mereka meminta onta dengan sifat yang tidak biasa. Mungkin kalau onta itu misalnya punuknya 1 atau 2, mereka minta 3 punuk. Keluarkan onta dari batu itu, punuknya 3. Bertanduk, onta kan gak ada yang punya tanduk ya. Ontanya bertanduk, pakai sayap, buntutnya bercabang. Kuku-kukunya sudah dimanikur dan padikur. Misalnya, ini misal doang ya. Mereka menyebutkan sifat pada onta yang nggak semestinya ada. Kalau saya bisa hadirkan, apakah kalian akan beriman? Beriman dong. Karena mereka mengatakan itu mustahil. Nabi Saleh hanya berdoa, keluar persis seperti yang mereka inginkan. Dan dalam keadaan bunting yang mau melahirkan. Beriman mereka, beriman sebagian, dan yang lainnya tidak. Hidayah itu mahal. Makanya kalau kalian sudah alhamdulillah, sudah nyaman dengan salat berjamaah, nyaman dengan kajian, memperbaiki diri selalu, ini perlu syukur lagi dan lagi. Karena hidayah ini mahal. Orang di sekitar Nabi dan Rasul, orang ring satu Nabi dan Rasul tidak beriman karena Allah nggak kasih hidayah. Termasuk diantaranya paman Nabi Muhammad, Abu Talib. Nah, ini pengecualian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in," maka tidak bermanfaat untuk mereka, yaitu orang-orang kafir, syafaat orang-orang memberikan syafaat. Kata para ulama, pengecualian di situ adalah syafaat Nabi Muhammad dan khusus untuk pamannya Abu Talib. Syafaat diizinkan hanya untuk Nabi Muhammad dan khusus diberikan kepada Abu Talib. Dan bentuk syafaatnya bukan kemudian diampuni, dimasukkan surga, enggak. Diringankan azabnya. Azab yang paling ringan yang didapatkan Abu Talib. Kalau bukan karena permohonan Nabi Muhammad, dia ada di keraknya neraka, kata Nabi Muhammad. Karena pertolonganku, karena syafaatku, dia ada di bagian atasnya. Dan tahukah Anda, azab yang paling ringan penghuni neraka, Nabi Muhammad sebutkan. Kata beliau, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhu dimaghuhu." Sesungguhnya seringan-ringannya azab orang penghuni neraka adalah seorang laki-laki, atau juga bisa perempuan pastinya, diletakkan di bagian telapak kakinya bara api neraka, darinya mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan. Kata para ulama, itulah azab yang diterima Abu Talib. Jadi syafaatnya khusus untuk Nabi Muhammad, diizinkan untuk disyafaat dan diberikan khusus kepada satu orang kafir, Abu Talib. Itu pengecualian. Di luar itu, no. Orang tua Nabi, istri Nabi, anak Nabi, paman Nabi, tidak beriman dia kepada Allah dan Rasulnya, di neraka tempatnya. Pahit memang, tapi inilah yang harus kemudian kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful muhammad. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menanggapi tentang jamaah yang suka menggibah tentang akhwat yang dipoligami? Nggak usah ditanggapi, kasih hadiah. Saya sarankan kepada Anda nih, kalau Anda adalah seorang wanita dan Anda dipoligami, dan kemudian banyak akhwat yang menggibahi Anda, minta nomor sepatu mereka, kasih mereka sepatu. Kenapa? Karena mereka telah melakukan gibah.
Karena kebaikan mereka akan tertransfer ke Anda. Ya. Simpel, nggak usah ditanggapi. Kasih hadiah. Bujurkah pian menggibahi ulun tentang dan itu? Oh iya, berapa nomor suatu pian lah? 42. Besok kan ulun kirim. Ulun gojek akan besok. Kasih hadiah. Nanti mereka yang akan menyesal di hari kiamat. Karena orang yang menggibah Anda itu bisa jadi umurnya panjang. Bisa jadi umurnya panjang itu dia taat beribadah kepada Allah. Salat dia, puasa dia, zakat dia, sedekah A, B, C dan D. Wow, banyak amalnya. Tapi dia menggibah Anda. Bisa habis semua kebaikannya itu Anda raup. Ya. Jadi nggak usah ditanggapi. Yang rugi itu mereka, bukan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk yang suka menggibah, kita tunggu nanti suaminya meninggal. Karena bisa jadi Anda akan berada di posisi di mana Anda harus jadi istri kedua, istri ketiga, atau keempat seorang laki-laki. Mampus loh. Ya, ini kejadian nyata. Orangnya sendiri bercerita ke ulun. Bagaimana dia benci sekali ketika yakni kakaknya berpoligami. Dia perempuan. Kakak atau adiknya ya laki-laki berpoligami. Dilabraknya istri keduanya itu. Anda tahu, waktu berlalu. Dia cerai. Waktu berlalu, dia harus jadi istri ketiga orang. Allah adil kok, jadi santai aja, Mbak, santai aja. Tentang perempuan-perempuan yang suka menggibah, kasih hadiah. Untuk yang suka menggibahnya, kabarin kapan suami Anda meninggal dan Anda ada di posisi harus jadi bini kedua orang, harus jadi bini ketiga orang, harus jadi bini keempat orang karena Anda memiliki anak yang banyak. Siapa yang kemudian tanggung? Maka kali itu katakan mampus. Harusnya sempurna ya. Kita katakan mampus. Iya. Anda sekarang mungkin merasa nyaman gitu ya, gibah sana gibah sini. Kalau terjadi pada Anda, aduh, ulun tidak mendoakannya, ulun tidak mendoakan. Tapi agar Anda semuanya sadar, hati-hati. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda mempergauli orang itu yang akan Anda dapatkan nanti. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ya, Anda hancurkan terkadang rumah tangga orang, mungkin suatu saat rumah tangga Anda akan hancur. Hati-hati. Semua yang kita tulis, semua yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan. Jangan jadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena semua pahala yang Anda bawa selama ini ketika beramal di dunia dipindah ke orang-orang yang Anda zalimi ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seorang laki-laki mampu, hak dia. Ketika seorang wanita menerima, hak dia. Urusi urusanmu sendiri. Tinggalkan urusan orang lain. Kemarin ya, 1 pekan yang lalu kayaknya, ulun menasihati seorang akhwat, tapi saya tentunya meng-unfollow-nya setelah itu. Tapi saya nasihati. Postingannya adalah bisi laki bungas berduit itu kayak bisi pohon pisang di antara begitu banyak warik. Kayaknya analoginya bagus ya. Kayaknya analoginya bagus ya. Sadarkah dia bahwasanya dia bersuudzon ke banyak perempuan? Lah, suami Anda nggak seganteng itu. Anda kepedean, suami Anda nggak seganteng itu. Emangnya suami Anda Lee Min Ho? Hah? Enggak kan? Enggak. Memangnya suami Anda John Travolta? Tuh aja sudah wah ini orangnya. Di Hollywood gini nggak ada dipakai lagi orangnya. Siapa memangnya suami Anda? Pembungasnya kah di Banjar? Penyugihnya kah di Banjar laki piana? Hingga Anda bikin postingan bisi laki bungas berduit sama kayak yakni bisi pohon pisang di padang warik.
Dia sebutkan, wah, Anda tuduh begitu banyak akhwat kayak monyet. Saya japri. Sorry ya Mbak, saya unfollow Anda di Facebook. Kenapa? Beranda Anda, postingan Anda rusak beranda saya. Sorry Mbak, saya unfollow Anda. Kalau Anda tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ih tetaya kada ingat jar ulun main memposting meripus embun kawan jar. Nah, tapi kan sudah diposting, saya sudah capture. Berapa banyak kemudian mungkin akhwat di luar sana yang mengcapture itu postingan Anda. Orang nggak tahu kalau itu Anda merepost dari orang itu postingan Anda. Seudzonnya Anda ke banyak wanita. Ya. Hukum asal para wanita, mereka punya izzah. Dan tidak semua wanita suka laki-laki ganteng. Enggak. Ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin sebagian di antara pian merasakan seperti ulun ya. Terkadang kita itu merasa nggak nyaman dengan bagian dari tubuh kita dan kemudian membuat kita minder. Ulun di antaranya mata. Ulun minder dengan sipitnya ulun. Tak taunya waktu berjalan begitu nikah, dia ungkapkan bahwasanya dia mendambakan suami yang matanya sipit. Tetamu pian lawan musuhnya, padahal ulun minder dengan mata ini. Kada tertawa aja gini kada kelihatan, tertawa pulang menggaris. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan ya. Ya, berpikir sekali sebelum Anda memposting. Karena itu akan tercatat. Jangankan malaikat pencatat, jangankan Allah, makhluk kebok bisa catat. Ya kan? Anda yang punya Facebook akan diperlihatkan kepada Anda postingan 1 tahun yang lalu, postingan 2 tahun yang lalu, postingan 4 tahun yang lalu. Anda sudah lupa. Tak taunya postingan itu postingan keburukan. Na'udzubillah. Alhamdulillah bisa dihapus kalau di Facebook. Yang dicatatan para malaikat, na'udzubillah. Maka bertaubatlah. Ya. Saya hapus dari pertemanan, saya blok dari WhatsApp, saya keluarkan dia dari list broadcast. Nggak perlu saya berteman dengan yang seperti ngotor-ngotorin beranda. Ada yang nyinyir, post. Ada yang nyinyir, post. Ada yang nggak bagus, blok. Gampang bermedia sosial itu. Agar setiap hari yang Anda lihat kebaikan, faedah Ustadz Fulan, kajian. Faedah terus kenapa? Anda milih. Ini tinggal kita yang ngatur ini. Anda tidak mengaturnya, semua akan terlihat. Wallah a'lam bishawab. Emosi saya. Karena sudah ngaji. Karena akhwatnya sudah ngaji. Sudah pakai cadar. Anda belajar nggak janji selama ini? Iya, emosi saya. 2 kali sudah menyebut MC. Sekali lagi dapat piring. Piring cantik ya. Bersama deterjennya. Oke, kita cukupkan ya, dan bermanfaat. Salat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.